Ini aku dapat hongpao, aku aja nggak nyangka. Jadi ceritanya habis berantem, aku udah nggak ngarep yang namanya aku pengen dapat hongpao. Paling-paling nggak kira dapat, karena aku lagi berantem sama kakek. Nggak taunya karena sempet kemarin didamaikan sama majikan dan aku juga udah mulai reda emosinya, kakek juga mulai reda. Tiba-tiba kemarin, teman-teman ya, kemarin aku pas selesai nyapu-nyapu, aku dapat hongpao dikasih sama kakek. Ini adalah kondisi tempat aku sholat sekarang. Sekarang aku ngungsi di sini, bukan di kamar Akong lagi. Nggak boleh sekarang ibadah di kamar. Di sini sekarang ya. Ini jadi tempat apa ya? Nggak ada pilihan lagi ya. Di ruang tamu ini ruang tamu, ruang keluarga, sekaligus ruang TV ya teman-teman. Pokoknya di sini itu family room lah, living room ya, untuk majikan dan anak-anaknya ngumpul di sini. Ini kebetulan pas sepi banget karena mereka lagi konien, lagi keluar makan-makan di luar di rumah neneknya. Jadi aku di sini bisa ibadah di tempat ini teman-teman dengan leluasa ya. Biasanya kalau banyak orang, aku nggak di sini, di atas di lantai 4 di tempat jemuran campur gudang teman-teman. Ini tempat alternatif aku daripada gak sholat. Ya kan, di kamar Akong udah nyebelin banget, pokoknya nggak boleh bener sholat di sana, ngaji nggak boleh. Jadi aku sekarang di sini teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Seperti tadi, sesuai janji aku ya, di video sebelumnya aku kan ngomong aku mau buka hongpao dari Akong ya. Ini tuh barusan kebetulan habis selesai sholat asar ya. Tadi seperti yang kalian tahu ya, di sini itu sudah menunjukkan jam 4:30 ya teman-teman, 4:30 kurang 8 menit ya teman-teman. Jam 4:22 ya teman-teman, waktu Taiwan ya. Udah waktunya sholat asar. Di sini tuh kalau nggak salah tadi aku mau cek jadwal sholat ya, sholat asar di Taiwan, khususnya di Kaohsiung tempat aku itu jam 3:30 teman-teman ya. Jam 3:30 udah mulai masuk sholat asar. Nah kebetulan ini waktunya, time-nya bener-bener tepat banget. Majikan lagi keluar, imlekan di luar, merayakan Imlek bersama mertua ya, bersama keluarganya Cece ya, bersama nenek kakeknya di sana. Jadi makan-makan di rumah. Jadi aku sekarang di rumah tuh cuma berdua sama kakek. Alhamdulillah banget kesempatan aku leluasa buat bisa sholat di meja. Allahu Akbar. Meja bisa sholat di ruang tamu, ruang TV sekaligus ruang keluarga ya teman-teman ya. Nggak perlu ngungsi jauh-jauh ke atas, naik ke lantai 4 di gudang tempat penjemuran baju ya. Biasanya di sini kalau rame banyak orang ya nonton TV, atau teman-teman tahu sendiri di sini tuh banyak anak-anak kecil, majikan aku 3 orang kalau main tiap harinya itu kalau libur sekolah ya di sini. Jadi aku di sini tuh nggak bisa punya tempat pribadi, tempat khusus buat ibadah. Jadi aku harus naik ke atas. Kalau kemarin-kemarin sebelum aku berantem sama kakek, sebelum terjadi insiden debat bersama kakek ya, sebelum kakek marah mempermasalahkan masalah sholat, aku itu kalau sholat di kamar kakek teman-teman ya, seperti di video aku yang sebelumnya teman-teman, aku tuh sholatnya tuh enak di situ, bisa khusyuk, bisa membaca Al-Quran, nggak ada orang yang tahu. Kayak majikan kan kalau tahu aku ibadah nggak mungkin masuk. Tapi kalau sholat di sini resikonya, enak nggak enaknya, misalkan majikan pulang dari mana gitu kan, otomatis langsung naik ke atas, otomatis seliwer ya, warawiri di sini. Walaupun mungkin nggak mengganggu aku, cuman rasanya itu kayak gimana ya teman-teman, kayak malu ya, canggung, kurang leluasa, nggak punya tempat privasi ya, seperti itu. Jadi seperti yang kalian tahu, sekarang inilah
tempat alternatif aku buat sholat di sini ya teman-teman, tuh di sini di ruang tamu seperti ini ya. Jadi aku tuh pakai tikar ini dulu, ini dilap-lap dulu ya kalau mau sholat, terus pakai sajadah gini ya. Udahlah, Allah maha tahu ya teman-teman. Insya Allah Allah mengerti lah kondisi hambanya di sini ya, sebisa mungkin ya, walaupun mungkin kadang suka telat-telat sholat, diusahakan tetap sholat ya teman-teman. Makanya ya, buat mbak-mbak TKW dimanapun kalian berada yang mungkin punya kamar pribadi, yang bisa sholat dengan khusyuk di kamar pribadi, punya tempat khusus untuk kalian istirahat, kalian tuh harus banyak-banyak bersyukur ya. Khususnya buat orang-orang yang mungkin kerjanya itu di negara yang mayoritas muslim ya, enak ya. Pasti beda banget dengan yang kami rasakan para BMI Taiwan yang mungkin kerja di sini dengan minoritas Islam ya. Banyak sekali terkadang tekanan-tekanan dalam melaksanakan ibadah, banyak sekali perdebatan ya seperti itu teman-teman. Kadang kita nggak dihargai, kadang-kadang juga malah kalau dapat majikan yang terlalu jahat, bahkan tidak sama sekali diperbolehkan untuk pai-pai ya, untuk sholat. Itu sangat-sangat menurut aku itu sangat-sangat menyedihkan, dan itu memang resiko terbesar, terberat menurut aku sebagai TKW kerja di Taiwan teman-teman. Dan alhamdulillah, walaupun aku pribadi mungkin kurang beruntung, nggak seperti TKW-TKW yang lain yang punya kamar pribadi, yang bisa sholat di kamar pribadi, bisa tidur di kasur dengan enak. Aku tetap bersyukur walaupun terjadi gesrekan dengan majikan, dengan akong ya. Majikan aku itu membela aku, majikan aku masih memberikan aku kelonggaran untuk melaksanakan sholat, diberikan jalan keluar. Kalau nggak sholat di kamarnya akong ya di sini, kalau nggak di sini ya di lantai 4, karena nggak ada lagi ruangan khusus di sini, kamar kosong yang memungkinkan buat aku untuk tempat sholat teman-teman. Nggak ada lagi. Aku berpikirnya ya sudahlah, nggak apa-apa, asalkan boleh. Tapi kalau misalkan kemarin itu nggak boleh, kalau kemarin majikan aku nggak ngebelain aku, terus majikan aku misalkan sepemikiran, sependapat sama kakek, sama-sama menentang aku sholat, mungkin aku nggak ada di sini teman-teman. Mungkin saat ini aku nggak ada di rumah akong lagi. Aku lebih memilih untuk putus kontrak, walaupun kontrak aku di sini belum habis, masih tinggal 6 bulan lagi ya, bulan Juli nanti pulang. Tapi nggak apa-apa, aku lebih baik memilih untuk segera pulang saja. Kalau misalkan sampai nih ya disuruh dikenakan denda, suruh bayar karena belum selesai kontrak, aku sudah ngajuin untuk pulang duluan, it's okay, nggak apa-apa. Menurut aku sekarang kenyamanan teman-teman, aku bener-bener aku tuh udah, pikiran aku tuh sekarang nggak terlalu mikirin duniawi ya. Yang penting keluarga aku kecukupan, aku buat nafkain anak, buat nafkain orang tua yang sakit, buat berobat orang tuaku yang sakit-sakitan. Aku cukup, dan aku merasa yakin diri aku masih mampu di luar sana mencari rezeki. Aku nggak takut apapun teman-teman, nggak takut kurang, nggak takut nggak punya duit gimana. Aku merasa insya Allah selalu menjaga aku dan memudahkan segala niat baik aku. Apalagi kita sebagai tulang punggung keluarga ya, pastinya Allah akan memberikan kemudahan dalam mencari rezeki ya, karena banyak keluarga yang harus kita nafkahi seperti itu teman-teman. Tapi untungnya majikan aku yang cowok itu benar-benar membela aku di depan akong dimarahin habis-habisan ya teman-teman. Aduh, malah cerita lagi, curhat lagi panjang kali lebar ya. Aku itu gimana ya teman-teman, aku tuh bener-bener kalau udah ngebahas masalah ini tuh, kemarin tuh bener-bener aku tuh kalau flashback kejadian yang kemarin beberapa hari ke belakang itu, aku bener-bener suka belum bisa move on gitu loh. Karena kakek aku tuh dulu orangnya baik banget, dalam artian kalau aku sholat itu nggak pernah dia itu cemberut, apalagi bilang pusing, nggak boleh, nggak pernah. Selalu kalau aku sholat tuh, bahkan kakek aku tuh selalu bercandain aku, ngusilin aku, mitobo atau apalah, atau mukena aku yang ditarik-tarik. Jadi aku tuh ngerasa kakek aku tuh mengerti, memberikan ruang. Tapi sekarang itu kakek aku tuh kayak monster kalau aku bilang, udah musuh. Kalau dalam urusan ibadah tuh udah kayak jadi musuh aku. Jadi kemarin aku merasa kompak banget sama kakek, dan sekarang tuh aku ngerasa ada sisi kayak aku tuh kehilangan
kehilangan sesuatu hal berharga gitu dari kepribadian kakek gitu. Jadi ibarat kata kemarin aku tuh sama kakek tuh udah klop banget 100%, udah ngerasa kayak kompak, ngerasa kayak dia itu kayak sahabat aku, ngerti aku banget. Sekarang aku merasa dia itu sudah kayak bukan sahabat aku gitu, kayak udah mulai melukai gitu teman-teman. Entah ya, aku atau memang aku sendiri aja mungkin yang terlalu berlebihan perasaannya atau apa, nggak tahu. Yang jelas kalau aku memang paling benci, paling nggak suka dan paling sebel, kalau aku bisa bilang aku paling sebel kalau aku masalah ibadahku terganggu, itu aku memang paling sebel teman-teman. Oke ya, poinnya di sini tadi aku mau unboxing, mau review hongpao yang diberikan kakek, tapi malah cerita dulu panjang kali lebar teman-teman, ngejelasin lagi ya. Maaf kalau aku terlalu galau kali ini. Jadi ini teman-teman, alhamdulillah ya, gongsi facai, selamat hari Imlek ya buat yang merayakan, khususnya kepada para majikan yang di Taiwan ya. Mbak pasti ada yang kecipratan ya, amplop merah seperti ini. Ada juga yang enggak perlu berkecil hati, tetap semangat ya, rezeki di luar sana masih banyak melalui tangan-tangan orang lain ya, seperti itu. Ini aku dapat hongpao, aku aja nggak nyangka. Jadi ceritanya habis berantem, aku udah nggak ngarep yang namanya aku pengen dapat hongpao. Paling-paling nggak kira dapat, karena aku lagi berantem sama kakek. Nggak taunya karena sempet kemarin didamaikan sama majikan dan aku juga udah mulai reda emosinya, kakek juga mulai reda. Tiba-tiba kemarin teman-teman ya, kemarin aku pas selesainya aku nyapu, aku dapat hongpao dikasih sama kakek. Tuh, dibuka ya. Yeay, alhamdulillah dapat 1.200 dari kakek. Akong, si Sheni. Hongpao, ni ke wo hongpao. Chuang. Hai me, 5分钟，帮阿贝喝，所以我没有教你，帮阿贝喝5分钟。阿公，谢谢你啊，红包。Ini aku dikasih kakek ya, 1.200, alhamdulillah. Kalau majikan nggak ngasih, tapi ini yang ngasih itu kakek. Aku tiap bulan, tiap tahun maksudnya, kalau tiap konen selalu dapat hongpao yang ngasih itu kakek. Akong, 谢谢。对，1200是不是？1200是吗？对，谢谢你哦。Aku bilang terima kasih barusan. 1.200 teman-teman, kalau dikurusin uang rupiah ini sekitar 600.000 lebih ya. Alhamdulillah, daripada enggak sama sekali. Tapi di luar sana juga banyak yang dapatnya itu jauh lebih dari ini ya. Ada yang sampai 5 juta teman-teman, kalau majikannya kaya dan nggak pelit. Walaupun majikannya kaya, kalau pelit ya nggak dapet. Kalau anak-anak majikan, anak-anak akong, kayak majikan aku yang di sini itu memang dari dulu, dari awal nggak pernah ngasih aku hongpao. Pernah sekali ngasih hongpao waktu tahun lalu kalau nggak salah, lupa, ngasih 1.000 NT, kurang lebih 500.000 ya teman-teman. Tapi di tahun ini enggak, aku cuma dapat hongpao dari akong aja. Majikan aku nggak ngasih hongpao ke aku, majikan aku cuma ngasih hongpao ke anak-anaknya aja, seperti itu. Tapi ini aku sudah sangat bersyukur karena aku nggak ngarep ya. Intinya aku di sini bisa nyaman kerja, bisa betah kalau ibadahku nggak ada orang yang mengganggu. Dalam artian kalau ibadahku, privasi aku, antara aku sama Allah itu dihargai, tidak dilarang sama sekali. Itu aku senang teman-teman. Walaupun misalkan majikan pelit, nggak ngasih hongpao, menurut aku it's okay, nggak masalah, asalkan ibadahku di sini terjamin. Dalam artian aku diberikan waktu dan diberikan ruang untuk melakukan ibadah. Kalau nggak dapat hak aku untuk beribadah, aku ngerasa nggak nyaman. Walaupun ibarat kata majikannya royal kek, maupun majikannya kaya kek, makanan terpenuhi kek, terus uangnya royal, tapi kalau masalah sholat nggak boleh sholat, buat apa? Aku lebih baik pulang atau pindah majikan, seperti itu. Tapi karena ini sudah kurang lebih 6 bulan lagi aku mau finish kontrak, aku tuh nggak ada pilihan, nggak mungkin aku tuh mau pindah majikan. Lebih baik aku memutuskan untuk pulang aja, karena ibu aku di rumah lagi sakit, butuh aku juga kangen sama anak aku ya, dan aku juga mau ngurus pernikahan ya, pernikahanku di Indonesia teman-teman, seperti itu ya. Ya udah, cukup sekian. Ini udah jam 4:30, aku mau ngasih makan kakek ya.
Akong, sisye lah. Oh. Sisye. Tuh kakek aku di situ. Akong, bye-bye. 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 新年快乐. 快乐。新年快乐. Oke, semangat. Kakek lagi nonton TV ya teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat berjumpa di video aku selanjutnya. Bye. Gongsi Facai. Hong Pao Nalai. Bye bye.